guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di channel Dul Motovlog. Di video kali ini gua mau membahas satu action game, yaitu si DJI Osmo Action. Nah, di video kali ini gua mau membahas mengenai si action game ini, apakah masih worth it di tahun 2023 karena ini udah akhir tahun juga, apa juga bisa dipakai di tahun 2024. Kita akan bahas si action cam ini jika dipakai buat motovlog ataupun konten vlog lainnya. Jadi jangan di skip, saksikan terus video kali ini, oke? Nah guys, jadi si action cam ini, si DJI Osmo Action ini itu sedikit cerita. Jadi ini gua dulunya beli di tahun 2020 awal sebelum pandemi. Dan ini sedikit cerita juga, barang ini sebenarnya udah lama rilis dari tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Terus ini di kisaran harganya dulu di 3 jutaan lebih atau 3,9 sampai 4 juta lah. Namun sekarang setelah saya lihat-lihat di internet, itu harganya masih cenderung kayak dulu atau normal di kisaran harga 3 jutaan sampai berapa, yang paling rendah itu kemarin gue lihat 2,9. Jadi sebenarnya untuk harganya terbilang paling murah juga dibanding brand-brand yang lain. Atau kita sebut aja si GoPro. Di harga segitu GoPro kan bisa dapat si GoPro Hero 7. Nah kalau sekarang itu baru keluar tadi itu si GoPro Hero 12. Nah lanjut, jadi ini itu sebenarnya kalau buat konten atau buat vlog ini tuh udah bagus banget, karena ini kalian bisa lihat ini layar di belakangnya ini udah besar, udah gede, terus di depannya juga ada layar. Terus apa lagi ya, ini kalau nggak salah dia maksimal videonya itu sampai 4K 60 fps Rocksteady On, itu yang stabilizernya dari DJI. By the way ini lupa bilang nih namanya DJI Osmo Action. Kualitas videonya menurut gue sudah cukup, apalagi buat konten-konten YouTube sekarang kan paling maksimal di 1080p 1080 HD 60p. Terus ini kalau kalian misalnya mau video yang lebih jelas lagi bisa pakai si 4K 60 fps itu, karena di zaman itu ini yang paling tinggi. Kalau sekarang udah banyak lagi, ini di GoPro tadi gua nonton sampai 5,3K, nggak tahu juga itu ya kualitas terbaru. Terus gua langsung liatin aja kalau dia nyala ini seperti ini guys. Ini tombol powernya ini ada di atas, jadi ada dua, ini si tombol record, ini si tombol powernya yang kotak, bisa dilihat, kelihatan ya. Ini kalau dipencet dia nyala, nah langsung nyala. Terus kalau kita mau pindahin biar layar di depannya itu nyala, kita tap 2 kali. Nah, terus kita tap lagi biar pindah lagi. Nah, jadi caranya itu pakai 2 jari ya guys. Tap 2 kali, nanti dia pindah. Nah itu kalau misalnya buat vlog ini cakep, simple. Jadi kalian bisa lihat penempatan videonya itu gimana, udah bagus atau udah tepat di tengah atau center gitu. Kalau buat motovlogging itu bisa aja kita taruh di stang, ngadapin ke kita, ke pengendaranya, jadi bisa kelihatan gitu. Oh kita posisinya kurang naik atau kurang turun, nanti kita kurang setting lagi. Dan ini kalau gua sering pakainya sih kualitasnya di 1080p 1080 60 pixel. Tuh kalian bisa lihat nih ada beberapa settingan juga. Ini sampai 720 240p, tapi ini Rocksteady-nya off. Jadi Rocksteady itu yang stabilizer dari DJI ya guys. Ini masih Rocksteady awal musim pertama. Nah ini gue bilang tadi 4K, ini 24 fps, ini sampai mentok ke 60 fps. Jadi menurut gue udah cukup buat ya ngerekam action kalian motoran, itu cukup. Karena ini udah support Rocksteady juga di 4K 60 fps. Jadi buat shaky di helm itu atau di stang cukup membantu menghilangkan getaran-getaran tersebut. Tapi ada minusnya guys, jangan lupa, karena Rocksteady itu kalau kita aktifin nanti gambarnya itu agak ke crop. Jadi contoh gue liatin aja ya. Jadi misalnya ini gue pakai di 4K 60 fps nih. Ini ya guys, ini gua liatin 4K 60 fps, tampilannya kayak gini. Terus gua aktifin si Rocksteady-nya, guys, sorong cuy. Ini gua aktifin si Rocksteady-nya. Nah agak ngezoom kan, agak nge-crop. Gua offin lagi, sorry. Nah nggak on lagi, aduh
ini off. Ya, ini off. Sorry, ini off. Ini on. Kalau on dia agak ngezoom. Kalau off dia agak zoom out. Oke. Jadi itu sih minusnya, karena kalau Rocksteady-nya on dia agak nge-crop atau nge-zoom dikit, jadi tampilannya ya cukup keganggu juga, ya nggak sesuai bayangan kita di awal gitu. Terus untuk ini, si baterainya ini gua pernah pakai setengah jam lebih atau kurang tergantung dari situasinya. Biasanya kita kalau pakai motoran itu kan agak kena sinar matahari terus kan, jadi ini minusnya cepat panas, tapi nggak cepat-cepat banget. Kita kalau pakai jalan itu sekitaran 20-an atau sampai 30 menit itu bisa merekam full terus dan langsung panas. Jadi saran gua nanti kalian rekam dikit-dikit aja, hemat-hemat baterai, karena ini di pembeliannya hanya dapat satu baterai maksimal 30 menit itu. Terus apa lagi ya, langsung aja kita bahas di motor ya, kita pakai buat motovlogging dan kita liatin settingan-settingan apa yang bagus dan juga kita tes settingan yang lain di motovlogging. Oke? Oke, guys, jadi ini hasil videonya. Ini gua pakai settingan di 1080 60 fps. Ya kalian bisa lihat sendiri. Ini juga stabilizernya on. Ini gua nggak pakai mic eksternal karena gua belum coba. Nanti gua buatin video sendiri soal itu. Terus ini jadi gua pakai mic di bawaannya. Jadi ini gua tempel aja di helm nih, kalau kalian lihat kelihatan kan. Jadi ini terus apa lagi ya? Jadi kita tes sambil jalan aja. Nanti gua ganti-ganti settingannya sembari jalan. Oke guys, jadi ini gua jalannya ya 20-30 km per jam. Gak tahu ini masuk angin atau suara gua tembus atau gimana. Pokoknya inilah hasilnya kalau kita pakai mic eksternal. Inilah hasilnya kalau nggak pakai mic eksternal. Ya suaranya apa adanya. Suara di luar juga masuk. Terus apa lagi? Ini gua pindah ke 4K 60 fps. Terus stabilizer on. Oke guys, jadi ini kalian bisa lihat nih di layar, kalau misalnya kelihatan gimana ya. Pokoknya ini udah gua ganti ke model 4K 60 fps. Jadi menurut kalian perbandingan gambarnya gimana? Ini masih sama, gua pakai mic-nya built-in dari si DJI. Ini kita pakai jalan. By the way, ini 60 fps 4K, si Rocksteady-nya on ya. Ini gue pakai saat pakai di jalan. Nggak tahu videonya, insya Allah nggak ada berisik-berisik angin. Ini gue nggak cut ya. Gimana pendapat kalian guys mengenai kamera ini? Sambil gerakin kepala gua kiri kanan ya, ke bawah, maka ada videonya atau gambarnya ini gerak-gerak. Gimana pendapat kalian? Oke guys, jadi ini gue pakai tangan ya buat videoin. Ini kalau misalnya tangan gue udah jauh, ini kalian bisa lihat. Ini mohon maaf ya kalau muka gue asem, belum mandi. Nah ini jadi tampilannya. Ini kalau misalnya gue pakai jalan ini stabil aja. Tuh. Terus ya cahayanya gimana? Ini by the way ini gue pakai tongsis. Ya, jadi biar
agak lebih jauh lagi kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau pakai si DJI buat kamera vlog, sarannya pakai tripod yang kayak gini. Nanti gua liatin si Ulanzi ini ada perpanjangannya dikit, jadi tangan kalian nggak pegal gitu. Nih. Oke. Nah, jadi oke, segitu dulu video kali ini. Gue cuma bahas apakah worth it sih kita beli si DJI Osmo Action 1 ini. Ya menurut gue sih worth it kalau harganya masih segitu dibanding kalian beli yang lain. Terus kalau kalian lebih suka GoPro silahkan, karena harganya juga mirip. Terus apa lagi ya, tapi menurut gue sih lebih baik beli si DJI karena kalian enak bisa lihat view-nya dari depan kan, dibanding kalian beli GoPro. Dan kalau misalnya kalian punya budget berlebih, ya kalian bisa beli GoPro Hero 12 atau si Action 4, Osmo Action 4 ya, kayak gini ya. Kalian bisa lihat. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Nah, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Siapa tahu ada video baru kalian bisa tonton. Oke, see you in the next video.